Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun sehat walafiat. Salawat serta salam, mari sama-sama kita curahkan ke ribaan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, baik bukan terang karena lampu, melainkan terang karena ilmu. Baik, yang saya hormati Ibu Haja Siti Rofiah, SHI, SHMH, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizdan Kadapi, Prodi Ilmu Falak A1 dengan NIM 23020460061. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang membahas tentang konsep-konsep dasar hukum, seperti pengertian hukum, fungsi hukum, sumber hukum, dan asas-asas hukum. Mata kuliah ini juga membahas tentang sistem hukum, lembaga-lembaga hukum, dan proses penegakan hukum. 1. Pengertian hukum. Hukum dapat diartikan seluruh peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hukum dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dituangkan dengan bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituangkan bentuk tulisan, tetapi berlaku dan dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya adat istiadat di masyarakat. 2. Fungsi hukum. Hukum memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Fungsi mengatur, yaitu hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dan bermasyarakat. 2. Fungsi melindungi, yaitu hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. 3. Fungsi mendamaikan, yaitu hukum berfungsi untuk mendamaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. 4. Fungsi mewujudkan keadilan, yaitu hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat. 3. Sumber hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana hukum itu berasal. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang menentukan bentuk-bentuk hukum. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebuah kebiasaan. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material terdiri dari nilai-nilai norma, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai keadilan. 4. Asas hukum. Asas hukum adalah kaidah-kaidah yang mendasari hukum. Asas hukum berfungsi untuk asas hukum berfungsi untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penerapan hukum. Asas-asas hukum yang umum berlaku. Asas-asas hukum yang umum berlaku antara lain 1. Asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajiban harus berdasarkan apa pada harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Asas equality before the law, yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum tanpa pandang kedudukan, pangkat, dan kekayaan. 3. Asas keadilan, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat adil dan tidak boleh membeda-bedakan orang. 5. Sistem hukum. Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sistem hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum kontinental adalah sistem hukum yang berasal dari Eropa Barat dan Tengah. Sistem hukum kontinental didasarkan pada hukum Romawi dan bersumber pada undang-undang.
Dan sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon didasarkan pada hukum adat dan bersumber pada jurisprudensi. 6. Lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga hukum adalah badan-badan yang bertugas untuk menegakkan hukum. Lembaga-lembaga hukum terdiri dari 1. Lembaga legislatif, yaitu lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang. 2. Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. 3. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum. 4. 7. Proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan hukum dalam masyarakat. Proses penegakan hukum terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Penemuan hukum, yaitu tahap untuk menemukan hukum yang berlaku dalam suatu kasus. 2. Penafsiran hukum, yaitu tahap untuk memberikan makna atau arti terhadap hukum yang ditemukan. 3. Penerapan hukum, yaitu tahap melaksanakan hukum dalam suatu kasus. Penegakan hukum yaitu tahap untuk memaksakan pelaksanaan hukum dalam suatu kasus. Jadi, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa hukum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang hukum yang diperlukan untuk mempelajari mata kuliah hukum lainnya. Baik, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.